Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Dulestari dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai tips cara mudah untuk menghafal materi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mengenai mata kuliah literasi digital. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen Dr. Gimin MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video literasi digital kali ini. Nah, siapa sih di antara teman-teman kalian semua yang pernah mengalami kalau teman-temannya itu kalau udah disuruh menghafal nih, menghafal materi, pasti akan jenuh ataupun merasa menghafal itu adalah hal yang rumit? Ataupun kalian sendiri yang pernah mengalami kalau menghafal materi itu adalah hal yang menjenuhkan ataupun hal yang rumit karena dilakukan secara berulang-ulang untuk supaya kita dapat menghafal materi tersebut. Nah, memang sih pada dasarnya menghafal itu adalah hal yang menjenuhkan. Tetapi kalau kita tahu cara seperti apa untuk mudah menghafal, pasti akan kalian menganggap bahwa menghafal materi itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, pada dasarnya ada beberapa pelajaran yang mengharuskan kita untuk menghafal materi, seperti sejarah yang kita harus pahami bagaimana rentetan waktunya, ataupun sejarah peristiwa-peristiwanya yang harus kita hafal yang penting-pentingnya gitu, ataupun pelajaran geografi yang mana kita harus mengetahui letak-letak negaranya, ataupun kenampakan-kenampakan alamnya, ataupun mata pelajaran lainnya yang mengharuskan kita untuk menghafal materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk mudah menghafal materi. Nah, kalian pasti akan menganggap bahwa menghafal materi itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan ini saya berharap bahwa semoga kalian yang telah melihat video ini, kalian akan menganggap bahwa menghafal itu adalah hal yang menyenangkan. So, happy watching and stay tuned! Nah, tips yang pertama untuk mengetahui cara mudah menghafal materi yaitu sesuaikan gaya belajar kamu. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menangkap ataupun menghafal materi yang akan mereka pelajari. Ada yang lebih mudah menangkap melalui pendengaran ataupun auditori dengan cara melihat ataupun dengan melalui visual ataupun dengan cara gerakan tubuh atau yang disebut dengan kinestetik. Nah, kenali dulu diri kamu itu seperti apa, tipe yang kamu sukai. Misalnya nih, kamu termasuk tipe kinestetik, maka kamu bisa menghafal dengan cara menggerak-gerakkan tangan. Dan dengan cara seperti itu, kamu lebih mudah menghafal materi. Yang kedua yaitu pahami dan mengerti materi yang akan kamu hafalkan. Nah, sebelum menghafal materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu dan pahami dulu materi yang akan kita hafalkan. Misalnya nih, kita mau menghafal negara-negara anggota ASEAN. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti dari ASEAN ini. Nah, setelah mengetahui arti dari ASEAN ini, maka baru deh kita menghafal negara-negara yang termasuk anggota ASEAN. Akan lebih lengkap lagi kalau kita mengetahui letak-letak negaranya. Jadi kita menghafal sambil mengetahui letak-letak dari negara tersebut. Dan cara seperti itu, maka akan lebih mudah dalam menghafal, serta dapat mengetahui letak-letak dari negara tersebut. Yang ketiga yaitu konsentrasi. Nah, ketika kita sedang menghafal, maka kita harus membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Maka dari itu, jauhkan hal-hal yang membuat konsentrasi kamu menjadi buyar. Contohnya nih, seperti belajar ataupun menghafal sambil menonton televisi. Maka konsentrasi kamu akan menjadi terpecah belah tuh, dan menjadi buyar juga. Jadi, tidak bisa menghafal tetapi melainkan malah menonton televisi. Selain itu, maka kita harus jauhkan hal-hal yang membuat konsentrasi kita itu menjadi buyar. Contohnya seperti jauhkan handphone, tablet, dan segala macam yang membuat kamu menjadi tidak fokus. Nah, maka dari itu kamu harus cari tempat-tempat yang tenang dan nyaman. Contohnya seperti di kamar, ataupun di ruang belajar, ataupun di tepi kolam yang memiliki suasana tenang dan nyaman, sehingga kamu lebih mudah menghafal materi tersebut.
Nah, yang keempat yaitu teknik catat kembali. Teknik ini sudah banyak loh digunakan oleh orang-orang dan cara ini juga cukup efektif membantu kita dalam menghafal materi. Nah, pada teknik ini, setiap materi pelajaran yang sudah kita hafal, kita tulis ulang kembali dalam sebuah buku dan akan lebih baik lagi kita akan memberikan hiasan-hiasan kecil yang akan membuat kita lebih tertarik membaca rangkuman yang sudah kita tulis. Nah, teknik ini sangat cocok loh bagi teman-teman yang suka menulis. Karena dengan tulisan ataupun catatan yang sudah kalian tulis bisa dimanfaatkan untuk menghafal di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan teknik pengulangan. Nah, kalau kalian lelah nih menghafal setiap baris teks buku yang cukup tebal, maka cara ini sangat efektif loh digunakan. Nah, dalam teknik pengulangan ini, kita harus menghafal ataupun mengulangi beberapa kali sampai akhirnya kita benar-benar hafal teks tersebut. Baru pada tahap selanjutnya kita menghafal teks selanjutnya yang akan kita hafal. Nah, teknik ini sangat membantu bagi kalian yang pelupa, apalagi bagi kalian yang lemah loh dalam ingatan, maka teknik ini sangat efektif untuk bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, yuk mulai mengulang. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik rekam suara. Teknik ini sebenarnya membantu kita secara eksternal, tetapi juga sangat membantu kita dalam melakukan penghafalan materi secara mudah. Yang mana caranya yaitu siapkan semua materi yang akan kita hafalkan, lalu rekam suara kita. Nah, selanjutnya kita play tuh berulang-ulang rekaman tersebut, dan tanpa kalian sadari, kalian akan menghafal materi itu di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu bisa menggunakan ringkasan. Nah, ringkasan ini juga cukup efektif loh membantu kita dalam memudahkan menghafal materi, karena kita bisa menghafal materi ataupun kalimat-kalimat yang penting saja, sehingga kita bisa meninggalkan kalimat-kalimat yang kurang penting untuk dihafal. Nah, teknik meringkas ini bisa menggunakan poin-poin ataupun menggunakan sistem mind mapping. Selanjutnya yaitu dengan membuat singkatan. Singkatan ini juga membantu loh untuk memudahkan kita dalam menghafal materi. Contohnya nih, seperti kita menghafal nama-nama planet dengan menyingkat yaitu Mer, Ve, Bu, Ma, Ju, Sun. Nah, singkatan itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Seperti itu. Selanjutnya itu bisa menggunakan lagu ataupun cerita. Nah, teknik ini juga bisa membantu kita loh dalam menghafal materi secara mudah. Misalnya nih, kita menghafalkan negara-negara yang termasuk anggota ASEAN. Maka dari itu kita ceritakan nih perjalanan kita mulai dari Indonesia ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, dan ke negara-negara yang termasuk anggota ASEAN lainnya. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan lebih mudah loh menghafal materi. Selanjutnya yaitu hindari kebut semalam atau yang disebut dengan sistem kebut semalam. Nah, kalau dalam menghafal materi, kita pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak, belum lagi materi yang akan kita hafalkan, belum lagi pengulangan-pengulangan, sampai kita betul-betul hafal materi tersebut. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita menghafalnya sebelum waktu yang telah ditentukan. Lebih baik lagi kalau kita menghafal sedikit-sedikit tetapi sering. Nah, dengan cara begitu kita akan lebih menempel materinya di otak kita. Nah, kalau cuma ngebut semalam, maka cepat hafalnya, cepat pula lupanya. Maka dari itu harus hindari sistem kebut semalam. Nah, tips yang terakhir untuk memudahkan kita dalam menghafal materi yaitu lakukan dengan senang. Menganggap bahwa hafalan itu rumit, menghafal itu sulit, menghafal itu tidak menyenangkan, dan menghafal itu susah, maka akan membuat hal-hal yang kalian pikirkan tersebut akan benar-benar terjadi. Nah, untuk itu perlu kita berpikiran positif
agar kita dapat mudah menghafal, agar menganggap bahwa materi itu menyenangkan, menganggap materi itu sangat mudah dihafal. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kita dalam menghafal materi. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai tips cara untuk memudahkan kita dalam menghafal materi. Semoga teman-teman bisa menerapkannya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.